catatan umum dulu ya. Karena kalau saya membaca apa yang ditulis dalam, ini maksudnya kan di bagian di bawah kepada yang terhormat ketua ini kan perihal ya. Kalau kita baca ini perihalnya panjang sekali ya. Nah, saya nggak akan bacakan karena ini satu paragraf sendiri ya. Nah, saya lihat ya di bagian perihal permohonan ini mengesankan ya Pak Bonatua Silalahi. Ini Bapak ini mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena bunyinya saja adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah bla 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 bla. Nah, padahal Bapak kan hanya ingin menguji pasal tertentu kan. Nah, jadi fokus Pak ya. Adalah agenda sidang pendahuluan permohonan pengujian undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 ya, terkait dengan pemilihan umum. Dan yang kami uji hari ini adalah ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, yaitu mengenai adanya kewajiban yang tidak dicantumkan di dalam undang-undang, yaitu kewajiban bagi KPU untuk melakukan autentikasi terhadap ijazah milik calon kepala daerah, termasuk juga calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang tidak diatur di dalam undang-undang, sehingga dengan adanya polemik isu ijazah Pak Joko Widodo yang juga berdasarkan fakta-fakta persidangan di Komisi Informasi Pusat, sidang sengketa informasi, itu memang tidak ada autentikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan kewajiban autentikasi inilah yang kemudian kami uji di MK, supaya nanti ke depan kita melakukan satu mitigasi risiko ya, yang harus dicantumkan di dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa tugas KPU itu bukan hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, tetapi lebih penting dari itu juga adalah KPU wajib melakukan autentikasi, yaitu melakukan pengujian atau mengecek ijazah yang dilegalisir fotokopinya dengan ijazah asli yang diserahkan sebagai syarat untuk menjadi calon presiden. Nah, itu sebetulnya isu utamanya gitu. Karena berkembangnya isu ijazah Pak Jokowi ini, maka ini juga momentum bagi kami selaku tim kuasa hukum dan juga Pak Bonatua selaku warga negara yang memohonkan permohonan ini, menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan satu perbaikan terhadap regulasi di bidang pemilu, supaya ke depan tidak lagi muncul isu-isu seperti ini dan KPU bisa langsung melakukan mitigasi supaya tidak ada lagi warga negara, kelompok warga negara yang kemudian mempertanyakan ijazah atau syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu hal yang pertama yang ingin kami sampaikan. Hal yang kedua, terkait dengan agenda sidang hari ini. Agenda sidang hari ini adalah sidang pendahuluan. Tentu Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 7 2025, mohon maaf, itu mempunyai kewenangan untuk melakukan sidang pendahuluan, yaitu memberikan pendapat terkait dengan uji material ini. Jadi tadi di sidang pendahuluan tadi, Mahkamah telah memberikan beberapa catatan dan masukan kepada kami selaku tim kuasa hukum, juga kemudian juga kepada prinsipal, supaya nanti dalam kurun waktu 14 hari kami bisa melakukan perbaikan terhadap pokok-pokok permohonan, sehingga pokok-pokok permohonan itu akan memenuhi syarat formil yang diatur di dalam PMK 7 2025. Barangkali itu yang dari saya. Pak Bonatua mungkin mau ditambahkan, silakan Pak Bonatua. Terima kasih. Memang Pak ya, saya sudah 2 kali bersidang di sini dan memang belum pernah di NO ya. Memang agak berbeda peradilan di MK dengan di pengadilan negeri ya. Jadi memang di sini sidang awal itu hakim Mahkamah Konstitusi itu justru memang memberi nasihat-nasihat agar permohonan kita tidak di NO. Ini kan nanti sidang hakim 3 orang ya, panel ya. Nanti setelah dibimbing oleh tadi bimbingan hakim 3 hakim panel, itu nanti akan lanjut lolos ke tahap pleno. Nah, di sini sebenarnya battle sesungguhnya. Jadi memang tambah lagi
secara substansif kami tidak disinggung, tidak ada disinggung ya. Tapi secara struktur kita harus akuin bahwa PMK nomor 7 2025 itu baru berlaku. Ya, saya juga harus banyak belajar karena itu baru berlaku, memang belum banyak untuk kasusnya. Jadi tapi pada intinya substansi kata informasi publik ya, baik di Komisi Informasi Pusat termasuk juga di Komisi Informasi DKI Jakarta ya, yang nanti bulan Desember kami akan lanjutkan untuk proses pembuktian. Nah, yang dirugikan oleh Pak Bonatua dalam konteks kerugian konstitusional adalah Pak Bonatua tidak bisa mendapatkan dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang sudah diverifikasi atau sudah dilakukan otentikasi untuk kepentingan penelitian. Jadi kepentingan Pak Bonatua adalah bukan untuk menguji sah tidaknya ijazah tersebut, palsu atau asli ijazah tersebut, tidak dalam konteks itu. Konteksnya Pak Bonatua adalah ingin mencari keberadaan ijazah. Apakah ijazah ini memang benar-benar keberadaannya ada di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk juga di lembaga kearsipan, dan apakah juga ijazah tersebut telah dilakukan otentikasi sehingga Pak Bonatua bisa mengakses data. Catatan umum dulu ya, karena kalau saya membaca apa yang ditulis dalam ini, maksudnya kan di bagian di bawah kepada yang terhormat ketua ini kan perihal ya. Kalau kita baca ini perihalnya panjang sekali ya. Nah, saya nggak akan bacakan karena ini satu paragraf sendiri ya. Nah, saya lihat ya di bagian perihal permohonan ini mengesankan ya Pak Bonatua Silalahi. Ini Bapak ini mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena bunyinya saja adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah bla 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 bla. Nah, padahal Bapak kan hanya ingin menguji pasal tertentu kan. Nah, jadi fokus Pak ya, catatan umum dulu ya. Karena kalau saya membaca apa yang ditulis dalam ini, maksudnya kan di bagian di bawah kepada yang terhormat ketua ini kan perihal ya. Kalau kita baca ini perihalnya panjang sekali ya. Nah, saya nggak akan bacakan karena ini satu paragraf sendiri ya. Nah, saya lihat ya di bagian perihal permohonan ini mengesankan ya Pak Bonatua Silalahi. Ini Bapak ini mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena bunyinya saja adalah